hari kedua ini saya akan mensosialisasikan tentang program sekolah. Jadi pada kegiatan lokakarya hari Sabtu kemarin pada tanggal 3 untuk 2 Nalu itu saya mengajukan program, ada namanya program saya itu namanya Gerselira, ya itu nama program saya. Di mana program saya itu kepanjangannya dari Gerakan Sedekah 500 rupiah. Jadi bukan 500.000, 500 rupiah. Jadi latar belakang saya angkat program ini dengan melihat kondisi siswa kita ada yang tidak mendapatkan PIP. Jadi saya berinisiatif untuk mengumpulkan dana berupa 500 rupiah per siswa, ya, untuk keikhlasan mereka untuk menyumbangkan atau gerakan 500 itu sasaran utama saya itu kelas 4, 5, 6. Jadi belum kelas rendah. Jadi untuk kelas tinggi di mana penanggung jawabnya ada guru agama, kepala sekolah dengan sasuni dengan rekan-rekan sejawat. Jadi kelas 4, 5, 6. Jadi di mana gerakan ini itu membantu siswa yang kurang mampu, khususnya yang tidak dapat bantuan PIP. Ada kan siswa kita ada siswa yang kita tidak mampu, dia tidak dapat bantuan dari kelas kelas rendah, diusulkan tapi tidak pernah dapat. Maka saya berinisiatif, ya, ini program saya dan saya sudah sampaikan ke guru agama dengan gerakan sedekah 500 ini, insya Allah ke depan kita bisa membantu siswa kita, boleh juga dari guru-guru, intinya 500 lah. Kalaupun lebih alhamdulillah, artinya ini amal kita atau tabungan kita di akhirat, ya. Kita sebagai guru dengan melihat kondisi anak-anak, kita bisa membantu mereka lewat program-program. Sebenarnya di sini pada program ini ada 3 yang kita libatkan, artinya 3 poin studi agensi, di mana siswa sebagai pemimpin, ya, dalam sebagai pemimpin kelihatannya khususnya ada suara, kemudian kepemilikan, kemudian ada choice dengan owner. Jadi kalau suara kan choice, kalau choice, kemudian owner pemilikan. Kepemilikan, ya betul, kepemilikan. Contohnya begini, saya bilang kepemilikan begini. Misalkan ada kita di kelas itu buat karya. Jadi merasa siswa itu jadi miliknya, supaya mereka tidak merusak hasil karya mereka, libatkan mereka dengan bersuara. Kita mau buat apa? Contohnya seperti itu. Kita ajak anak-anak, ayo anak-anak kita mau buat apa? Jadi dengan pembelajaran di kelas, anak-anak itu sudah merasa bahwa mereka memiliki, oh ini hasil karya saya, sampai mereka tidak merusak hasil yang mereka buat itu. Jadi di sini mereka ada istilahnya student agency. Jadi kepemimpinan murid. Jadi tetap anak-anak diajak, bukan hanya maunya murid, maunya guru. Biasanya kan kita guru, kau harus begini, kau harus buat ini, kau harus buat ini. Dengan kegiatan student agency ini, kita bisa mendengar suara mereka, kepemilikan mereka, sehingga mereka merasa memiliki. Jadi bagaimana rekan-rekan dengan gerakan ini? Apakah ada, maksudnya ada yang bersuara? Adakah yang program yang lain selain gerakan 500 sedekah 500 ini? Adakah dari guru agama? Adakah yang lain? Ibu Sam? Oh iya. Sebenarnya program ini bagus, cuman kalau boleh hasil uang yang terkumpul langsung diikutkan saja. Karena kan kalau sudah pakaian, uang yang terkumpul kita bisa pakai, istilahnya
sudah ada bentuk, sudah ada hasil, sudah ada yang namanya biasanya kan bantuan yang sebanyak hasil sebagian orang tua tidak memberikan barang, tidak menggunakan uangnya itu dipakai kalau boleh ya berapa barang supaya kita tepat sasaran bermanfaat juga untuk orang tua. Ya, terima kasih untuk Ibu Cinta. Ya, memang sasaran saya itu tidak berupa uang. Jadi tidak berupa uang diberikan ke orang tua, tidak. Jadi guru agama yang lainnya kerjasama juga dengan guru agama, dia yang memegang dana tersebut. Jadi bisa kita target berapa bulan, 3 bulan kita sudah kumpul, sudah disalurkan. Jadi tidak lama-lama. Jadi uang itu tidak ada istilahnya berbunga, tidak menunggu berbunga, kan? Tidak ada istilah yang simpan di tabungan di bank. Intinya pegang, kalau sudah cukup dananya 3 bulan, dalam target 3 bulan kita kumpul, itu bisa disalurkan langsung ke anak-anak. Jadi tahun ini misalkan, atau bulan ini, semester ini, kelasnya ini, kelas 4. Ya sesuai kebutuhannya, apa yang kurang sama dia, yang tidak mendapatkan PIP. Ya, ada siswa itu mengeluh tidak dapat bantuan. Jadi tujuan saya artinya di sini kita melatih anak untuk ada namanya empati sesama teman, ya, rasa kemudian kalau menolong kemudian kemandirian. Jadi dengan adanya gerakan ini, insya Allah kita ada pahala kita juga, melatih kita juga sebagai guru. Ya, insya Allah ke depan menjadi amal jariah kita juga. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman. Ya, sekolah mungkin ada sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sekolah ini salah seorang guru kita yang masuk dalam guru yang menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian menjadi satu contoh sehingga bisa mengikuti jejak kita. Pada pertemuan kita hari ini ada program-program yang disosialisasikan oleh bergerak. Salah satunya adalah ini mencanangkan satu program khususnya bidang keagamaan. Salah satu program bidang dan adalah Gerselinah, gerakan ya, sedekah 5.000. Dari pihak pimpinan sekolah ini merespon positif dalam ini karena sepertinya selalu kita butuhkan. Anak-anak itu dari kecil, dari dini sudah dibiasakan bersedekah. Kalau anak-anak sudah ditanamkan dari kecil biasakan bersedekah, insya Allah akan berkelanjutan. Nantinya seperti ini anak akan kawal. Bukan hanya dia diberikan kesempatan menjawab kepada anak-anak berupa sedekah, tapi diberikan pemahaman edukasi untuk anak-anak kita bahwa manfaatnya seperti itu. Jadi anak-anak itu harus disampaikan bahwa manfaat dari senira ini adalah seperti itu. Manfaatnya untuk siswa-siswa yang tidak menerima bantuan lain, kita gunakan dalam gerakan ini, kita salurkan pada teman-teman yang belum menerima. Kemudian manfaatnya bukan hanya dari segi nilai dari segi finansial, tapi dia dari segi ibadahnya. Karena disampaikan juga dari segi ibadahnya. Manfaatnya itu adalah bukan hanya di dunia didapatkan, tapi juga kita akan dapatkan di akhirat. Sebagai imbalannya tentunya berdasarkan niatnya kita, ya niatnya anak-anak sekali. Jadi bisa disampaikan bukan hanya dijadikan gerakan, tapi disampaikan kepada anak-anak kita bahwa itu loh manfaatnya dari sisi sosialnya, manfaatnya dari sisi religinya atau agama. Jadi
ada kebiasaan, dan kebiasaan awalnya ini anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisinya, sehingga menjadi budaya bagi anak-anak sudah biasa, bukan hanya di sekolah, mungkin ke masjid ya, ke tempat lain, atau ada teman yang lain yang harus memerlukan bantuan, anak-anak sudah termotivasi untuk melakukan hal itu karena sudah terbiasa dari sekolahnya. Karena sebenarnya pusat dari pembudayaan itu adalah di sekolah ya, jadi kita biasakan, jadi kita di sini benar pusat pendidikan dan juga adalah kebudayaan. Ini adalah budaya sebenarnya. Budayanya ini dalam bentuk ini adalah bagaimana kita membiasakan anak itu lebih senang dia bersedekah. Ya, saya sebagai teman sejawat, saya sangat merespon positif inisiatif atau apa namanya ada program seperti ini. Selain juga kita bisa lebih mengintensifkan ya, saya sangat lebih di bidang agama dan mengintensifkan ekstrakurikuler, memperkenalkan anak-anak karena sekarang dapat dunia digitalisasi itu apa namanya bisa jadi anak-anak kita bisa membahayakan. Oleh itu secara dini anak-anak sudah diperkenalkan. Bayangkan anak bayi masih bayi, kalau tidak dikasih pegang HP dia tidak bisa apa, harus pegang HP. Ini sebenarnya kita harus perlu perkenalkan pada anak kita, khususnya di sekolah ada pendidikan ekstrakurikuler khususnya bidang agama. Nah ini lebih ditingkatkan lagi ya ekstrakurikuler, baik itu dalam bentuk hal yang sifatnya dari sisi sosialnya dan juga dari sisi keagamaan. Ini barangkali anggapan saya juga sebagai saran sebagai teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini program saya sangat tepat. Kerjasama lah ya. Semoga dengan program ini kita bisa membantu siswa kita dan bernilai positif untuk mereka juga. Jadi kita sebagai guru melihat sisi dari anak-anak, sisi baiknya, bukan hanya melihat sisi buruk siswa. Setiap siswa itu punya karakter berbeda-beda, sehingga kita harus sebagai guru bisa jadi melihatnya. Bukan sebetulnya hampir sama juga dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa jadikan kekuatan Tuhan. Jadi saya rasa itu saja program yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita kerjasama dengan sehingga bisa membantu siswa kita hidup lebih layak lagi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ijazah SMP bolehkah dipakai